Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Arif di channel MMS Consulting, channel yang membahas tentang seputar perpajakan, aplikasi akuntansi dan juga tutorial Excel. Nah, hari ini saya akan membahas tentang penghapusan piutang pajak. Di sini siapa sih yang baru tahu ternyata pajak itu bisa dihapus loh. Maksudnya piutang pajak itu bisa dihapus ya. Nah, apa aja sih sebenarnya, seperti apa kriteria piutang pajak yang dapat dihapus? Yuk kita bahas. Nah, di sini ada keterangan bahwa utang pajak yang telah memasuki masa daluarsa penagihan pajak bukan berarti utang pajak tersebut telah dihapuskan dari daftar piutang negara. Utang pajak tersebut masih muncul sebagai piutang pajak bagi negara. Piutang pajak hanya dapat dihapuskan melalui proses penghapusan piutang pajak. Piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi antara lain karena wajib pajak telah meninggal dunia, tidak mempunyai harta warisan atau kekayaan, wajib pajak badan yang telah selesai proses pilotnya, atau wajib pajak yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai subjek pajak dan hak untuk melakukan penagihan pajak telah daluarsa. Dapat dihapus melalui penghapusan piutang pajak gitu. Jadi yang ingin saya garis bawahi adalah, jadi teman-teman tahu ya kalau misalnya ada daluarsa pajak. Daluarsa pajak itu selama 5 tahun ya. 5 tahun dari terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak. Oke. Nah, tetapi ternyata daluarsa pajak ini walaupun DJP tidak memiliki hak untuk melakukan penagihan, tetapi pajaknya itu ternyata masih tercatat di Kemenq gitu ya, teman-teman. Nah, jadi teman-teman di sini harus melakukan penghapusan piutang ketika teman-teman eh, memiliki piutang pajak yang memang memenuhi kriteria yang sesuai dengan apa yang saya akan jelaskan gitu ya, teman-teman. Oke. Pertama di sini apa sih kriterianya? Ini piutang pajak yang dapat dihapus itu adalah piutang pajak yang dapat dihapuskan adalah piutang pajak yang tercantum di dalam yang A, STP, selanjutnya yang B, SKPKB, SKPKBT, dan ada surat pemberitahuan pajak terhutang, SPPT. Selanjutnya ada surat ketetapan pajak, surat ketetapan pajak tambahan, atau surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan banding, serta putusan peninjauan kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah. Oke, selanjutnya, nah di sini nih ada kriteria eh, kapan sih wajib pajak orang pribadi, wajib pajak badan itu bisa melakukan penghapusan piutang pajak gitu ya, teman-teman. Yang pertama itu untuk wajib pajak orang pribadi adalah wajib pajak dan atau penanggung pajak meninggal dunia dan tidak mempunyai harta warisan atau kekayaan. Nah, di sini rada unik ya. Wajib pajak yang meninggal dunia dan atau penanggung pajak meninggal dunia. Gitu. Jadi, wajib pajak yang meninggal dunia tetapi dia masih ada penanggung pajak, ya otomatis pajaknya tidak bisa dihapus. Atau wajib pajak terus juga penanggung pajaknya meninggal dunia juga. Itu tapi memiliki warisan ataupun harta kekayaan, nah itu nggak bisa juga. Jadi harus banyak nih lumayan syaratnya itu. Meninggal dunia, baik wajib pajak dan penanggung, dan juga tidak memiliki harta warisan dan atau kekayaan. Nah ini ada kurang lebih ya 3 syarat lah, teman-teman ya. Selanjutnya yang poin B, wajib pajak atau penanggung pajak tidak dapat ditemukan. Yang poin C, hak untuk melakukan penagihan pajak sudah daluarsa. Yang poin D, dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Atau hak negara untuk melakukan penagihan pajak tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Gitu ya. Nah ini, jadi ini yang tadi saya bilang hak untuk melakukan penagihan pajak itu sudah daluarsa. Ternyata walaupun sudah daluarsa, kalau misalnya ada pajak yang terutang, maka tetap tercatat ya, teman-teman, tetap tercatat sebagai piutang pajak gitu. Jadi harus diajukan dulu ya. Nanti kita bahas tentang bagaimana sih mekanisme penghapusan piutang tersebut. Oke. Selanjutnya, piutang pajak yang dapat
hapuskan untuk wajib pajak badan adalah piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi karena A. Wajib pajak bubar, likuidasi, atau pilot dan penanggung jawab tidak dapat ditemukan. Yang selanjutnya, hak untuk melakukan penagihan pajak sudah daluarsa. Selanjutnya, dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan, atau hak negara untuk melakukan penagihan pajak tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan atau berdasarkan pertimbangan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Ya, ini kurang lebih sama ya. Ada beberapa poin yang sama, ini poin D dengan poin E. Selanjutnya dokumen ini sama dengan ini, dan daluarsa juga sama. Paling bedanya di sini nih. Oh, sama sih sebenarnya ya. Di sini cuman dia digabung sih. Di sini. Dan penanggung pajak tidak dapat ditemukan. Gitu ya teman-teman, kurang lebih sama ya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang penelitian dan penghapusan piutangan. Ini mekanisme untuk sampai dengan piutang pajak itu benar-benar dihapuskan ya teman-teman. Oke. Jadi jurusita itu wajib dilakukan penelitian setempat atau penelitian administrasi untuk memastikan keadaan wajib pajak atau piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi. Nah, selanjutnya setelah meneliti, hasil penelitian tersebut dituangkan dalam laporan hasil penelitian. Dan laporan hasil penelitian harus menguraikan keadaan wajib pajak dan piutang pajak yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapuskan. Ya, jadi jurusita membuat penelitian, selanjutnya membuat laporan, dan laporan tersebut menguraikan keadaan wajib pajak dan besarnya piutangnya ya. Lalu disampaikan ke Kepala KPP. Selanjutnya Kepala KPP menyusun daftar usulan penghapusan piutang pajak berdasarkan laporan hasil penelitian. Jadi daftar usulan penghapusan piutang pajak disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah DJP atasannya untuk selanjutnya diteruskan ke DJP. Direktorat Jenderal Pajak mengusulkan penghapusan piutang pajak kepada Menteri Keuangan. Berdasarkan usulan penghapusan piutang pajak Direktorat Jenderal Pajak, Menteri Keuangan menerbitkan keputusan Menteri Keuangan mengenai penghapusan piutang pajak. Gitu ya teman-teman. Oke, jadi itu ya teman-teman, bagian kriteria-kriteria yang bisa menghapuskan piutang pajak gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman perusahaannya pilot, sudah di likuiditas, atau misalnya ada kerabat keluarga orang pribadi yang mungkin di sekitar teman-teman itu meninggal dunia dan juga tidak punya penanggung pajak, terus juga nggak punya harta, ya silakan saja dikasih advice gitu ya teman-teman. Atau teman-teman yang di kantornya pilot atau sedang melakukan likuidasi ya sorry. Nah, itu bisa diinformasikan tentang tata cara penghapusan piutang pajak gitu ya teman-teman. Mungkin itu saja teman-teman dari saya. Kalau ada yang ingin ditanyakan boleh tulis di kolom komentar. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Dan ketika teman-teman membutuhkan jasa konsultan bisa hubungi MMS Consulting ya teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.